Hotman Paris angkat bicara dan memberikan tanggapan menohok perihal permintaan Amy kepada Presiden Jokowi agar ia dibantu untuk bisa bertemu kembali dengan keempat anaknya. Selain itu, terkait keprihatinan Amy, di mana wajah anak-anaknya muncul di sosial media belakangan ini, Hotman Paris justru menuding balik Amy sebagai biang kerok dari video viral drama di rumah sakit yang direkam oleh pihak Amy dan menampilkan wajah anaknya sendiri. Lantas, seperti apakah tanggapan Hotman Paris atas permintaan Amy tersebut? Benarkah Hotman justru menilai Eden Wong yang mengambil keempat anaknya adalah langkah yang tepat? Dan apa yang membuat Dr. Richard Lee pun meminta maaf terkait kasus Amy versus Eden Wong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat ramai disorot netizen karena diduga membela Eden Wong yang berseteru dengan Amy. Pengacara Hotman Paris pun angkat bicara. Ya, Hotman mengatakan jika dirinya tidak menangani kasus tentang anak yang dibawa oleh Eden Wong, melainkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Eden Wong untuk laporan Amy di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apakah tanggapan Hotman Paris atas video Amy yang sebelumnya sempat meminta tolong kepada Presiden Republik Indonesia dan juga Hotman Paris agar ia bisa bertemu kembali dengan keempat anaknya? Dan bagaimana pula tanggapan Hotman Paris terhadap permintaan tolong Amy kepada Jokowi dan juga dirinya? I'm looking for the help from Indonesia police, immigration, and also maybe the president of Jokowi, and also Singapore police and immigration, and Singapore minister. Please help me to locate my kids, especially for my 4-month-old baby. This week is the 8th week that the baby was taken from me. The baby was a 2-month-old and the baby was a full breastfeeding baby. I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. And my husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily falls sick because I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right to be fed? I'm just so worried that my baby can suffer from stunting. Please help me to locate where my kids are. Please come back to Singapore and let's settle all this. Let's don't waste your time, my time. We need to give back our kids their life. Mr. Hotman, you are the only channel that you're talking to my husband now. Can you please advise him to come back to Singapore and settle all this? Please help me. Allah, itu kan hanya bumbu-bumbu doang, kan ada proses hukum kan, ya. Gini aja deh, tanya sama itu cewek, bisa nggak dia mengatakan bahwa anaknya tidak benar hampir bunuh diri? Coba. Itu that's the key, itu kunci dari kasus ini. Benar nggak itu Amy, apakah dia mengakui atau membantah anak itu hampir bunuh diri? Dan karena apa? Coba dijawab jujur. Kalau seorang anak benar ya, kalau ya mau bunuh diri, diselamatkan oleh bapaknya, terus bukankah itu seharusnya dilakukan oleh suami? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri,
tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun, murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. I want to thank you, Park Hartman, that I heard that he said he will protect my kids. So I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blur or what, so that kids, the privacy and their face not exposed anymore, please. Sikap Amy yang sempat meminta Hotman Paris untuk tidak membiarkan wajah anak-anaknya muncul di media, ditanggapi Hotman Paris secara menohok. Ya, Hotman malah menuding pihak Amy lah yang membuat kasus ini menjadi viral saat terjadi drama di rumah sakit, di mana wajah sang anak pun tidak disensor. Selain itu, menurut Hotman, ada sebuah fakta di balik video viral tersebut, di mana kondisi saat itu memang sudah dipersiapkan Amy untuk direkam karena Amy diduga sudah mengetahui dan juga memantau jadwal kontrol anak balitanya di rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan dan juga perkembangannya. You took my baby 2 months old. Put with the prostitute. What on earth? You put your mistress in the family house. I gave birth alone. Why you put your mistress in my bed? And you accuse me that the baby is not yours? That now you took the baby? Why? Kemarin itu kan viral gara-gara si ibunya ngintip di rumah sakit, dia tahu jadwal bawa check up ke rumah sakit, dia udah ngintip di balik tiang, ya kan? Siapkan tim kamera lengkap semuanya, coba. Sampai anaknya histeris pun diviralkan. Jadi yang memviralkan duluan siapa? I am really sorry that you guys are going through this. Mommy's really sorry that mommy wasn't strong enough to protect you guys. But please, stay strong. 4 of you holding each other, look after each other, please, until I go and find you guys. I will get you guys. I will find back our happiness together again. So stay strong. I love you. I love you. I miss you. I'm waiting for the day that I can hug you guys again. Please, think of mommy and wait for mommy. Alright. Dalam kasus ini, Hotman Paris pun juga menilai jika netizen terlalu menyudutkan pihak Eden Wong. Hotman pun juga mengklaim bahwa sudah ada bukti seperti apa histerisnya putri sulung Amy yang ketakutan lalu berlindung kepada ayahnya. Selain itu, Hotman pun juga mengungkap bahwa sang anak pada suatu ketika menyakiti dirinya sendiri karena dalam tekanan yang diduga dilakukan Amy. Namun saat kejadian itu, Amy pun memberitahu kepada putrinya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Malah sakit, gak bisa. Ibu mohon maaf, anaknya malah seperti ini, Bu. Bisa lebih cooling down tidak? Iya, bisa lebih. Bisa, gimana? Kondisi anaknya seperti apa jadinya? Jadi takut kan, gitu loh Bang. Iya, tapi boleh minta tolong lebih cooling down gak? I know. Tapi you can see, she's crying. Aku mau baby. Ibu minta tolong ibu, anaknya histeris ibu. Ibu minta tolong, anaknya histeris ibu. Oh, di lobi aja, di lobi di depan. Dia waktu di rumah sakit itu kan tiba-tiba di video bapaknya nggak ada yang tahu bahwa datang ibu, langsung putrinya kok takutan banget. Itu nggak di brainwash,
Ada yang mengatakan itu di brainwash itu. Yang mengatakan itu di brainwash adalah manusia-manusia munafik semua tuh. Nggak tahu persoalan langsung menuduh. Jadi sekali lagi para pemirsa semuanya, kita tidak tahu fakta sebenarnya. Dan kalian tidak boleh comber duluan menjudge seseorang. Kalau memang ada alasan demi keselamatan anak, apakah seorang suami dibenarkan menyelamatkan anaknya? Makanya Anda tunggu dulu fakta sebenarnya. Aku pun belum tahu. Aku hanya dengar sepihak dari si suami. Tapi kalau melihat reaksi anaknya itu tidak di brainwash. Sampai peluk bapaknya nggak mau. Berarti udah sangat trauma. Bahkan sudah beberapa kali mau bunuh diri. Coba berani nggak ibunya mengatakan anaknya tidak pernah bunuh diri? Coba, itu bukan fitnah. Berani nggak si Ami menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri? Bahkan si Ami mengatakan kepada putrinya, "Don't tell daddy." Jangan kasih tahu bapak. Ya, karena bapaknya baru tahu belakangan. Tingginya ketakutan anak-anak Amy terhadap ibu kandungnya menjadi alasan bagi Hotman Paris membenarkan langkah yang diambil oleh Eden Wong untuk mengambil keempat anaknya. Hotman pun juga menilai jika tindakan Eden Wong tersebut sebagai langkah pencegahan sebelum sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sang anak. Sementara itu, untuk kejelasan awal mula kasus tersebut, Hotman pun tidak bisa berbicara lebih detail karena saat awal Eden Wong dan Amy pun memutuskan pisah ranjang. Hotman mengaku tidak ikut campur, bahkan tidak tahu kondisi rumah tangga mereka. Sudah jelas anaknya mengaku karena hubungannya yang sangat rusak sama ibunya. Nggak ada kaitan dengan KDRT. Orang tidak ada KDRT. Yang dilaporkan di polisi itu adalah KDRT psikis, bukan KDRT fisik. Pemisahan waktu si suami pisah dari istrinya, pisah ranjang dan anak-anaknya dibawa, saya tidak tahu. Saya belum kenal mereka. Saya tidak pernah kasih nasihat agar anaknya dibawa. Saya tidak tahu sama sekali. Sumpah demi Allah, saya baru diminta jadi pengacara sesudah mereka pisah ranjang, sesudah anak-anaknya dibawa, istrinya laporkan KDRT di polisi. Maka si suami hubungi anak buah saya, minta jadi pengacaranya nanti di Polda kalau KDRT-nya diproses. Jadi masih sebatas KDRT. Oh, kita nggak tahu. Oh, that one I have no idea. That the Cuma tahu company dari Tapi anggapan dari sana Beralih dari tanggapan menohok Hotman Paris terkait permintaan Amy kepada Presiden Jokowi agar lekas bertemu anaknya. Lantas, seperti apakah permintaan maaf Dr. Richard Lee karena telah menampilkan wajah anak Amy dan Eden Wong di podcastnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Dikritik hingga dihujat oleh netizen atas konten podcastnya yang menampilkan sosok anak Amy tanpa sensor di tengah perhara orang tuanya, membuat Dr. Richard Lee pun mengucapkan permintaan maafnya. Ya, sebelumnya Amy pun juga mengunggah video permintaan agar wajah sang anak tidak ditampilkan dalam perhara rumah tangganya dengan sang suami. yang anaknya, aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Aku, kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Gak apa-apa. Aku kalau kurang berkenan, aku minta maaf. Dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Itu kan yang paling penting. Mereka dua-duanya ada cover both side. Masyarakat dapat pandangan dua-duanya. Kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar, ya udah. Mungkin kalian benar,
Makanya sekali lagi aku bilang, aku minta maaf. Tapi biarkan mereka selesaikan persetujuan mereka di pengadilan. Dan mereka sudah dua-duanya sudah komit kok, sudah oke. Tak hanya meminta maaf, Dr. Richard Lee pun juga menjelaskan beberapa alasan yang membuatnya harus mengunggah konten tersebut tanpa sensor. Ya, selain karena permintaan sang anak dan juga ayahnya, ada sebuah drama di balik permintaan tersebut yang tidak bisa ia ceritakan kepada publik. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku, ada amanah yang harus aku jaga juga sih. Ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sampai nangis-nangis. Ya pokoknya aku nggak bisa buka deh dengan kalian semua, nggak apa-apa salahin aja ke aku. Tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sana sini, tapi untuk ngelihat dua sisi. Anaknya nggak mau. Nanti kalau misalnya aku keblok anaknya malah marah dengan aku, orang tuanya marah dengan aku nih serba salah. Jadi permintaan anaknya sendiri. Iya. Jadi serba salah. Kalau dibilang nanti, kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan, itu kan keinginan anak ya, tetap aja harus keinginan kamu. Ya serba salah akunya ya. Aku pokoknya posisinya aku blur salah, nggak blur salah, tampilkan salah, nggak menampilkan juga salah. Karena kan informasi keduanya kan ada amanah ya. Tapi sekali lagi nggak apa-apa lah, aku terima. Pokoknya saran kalian aku terima, kritik kalian aku terima semuanya. Aku nggak undang. Semuanya baik Ibu Emi yang cari aku, anaknya Eden Wong, dia yang cari aku semuanya. Aku nggak ada yang undang. Bahkan Ibu Emi itu rela sampai nanyain rate aku berapa. Dia mau masuk ke podcastku. Dia sampai nanyain rateku berapa. Timku bilang nggak ada yang pakai rate. Kita nggak. Kalau ada yang netizen ngomong, Dr. Richard cari duit, aku sudah tahu rate. Beralih dari permintaan maaf Dr. Richard Lee karena menampilkan anak Amy di podcastnya tanpa sensor. Lantas, seperti apakah sentilan Denny Sumargo soal anak Amy dan Eden Wong yang muncul di depan publik untuk membela ayahnya dan memojokkan Amy, ibu kandung mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscriber channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Denny Sumargo yang menyayangkan anak Amy dan Eden Wong tampil di hadapan publik tanpa sensor di tengah perhara rumah tangga orang tuanya dengan tegas mengatakan, jika tidak sepantasnya anak-anak tampil di tengah perseteruan ayah dan ibunya. Menurut Denny, cara terbaik untuk menghadirkan sang anak demi menyelesaikan konflik ini adalah dengan bersaksi di pengadilan. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti, anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.